selama 10 menit. Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Joko Purwanto. Istri 1, anak 3. Alhamdulillah. Jadi saya akan mencoba menggunakan waktu 10 menit yang diberikan. Pokok-pokok pikiran sesuai dengan kemarin arahannya adalah apa yang disajikan dalam makalah. Jadi judulnya adalah Strategi Implementasi KPK dalam Perbaikan Tata Kelola Modernisasi Infrastruktur serta Sistem Pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan kredibel. Tentunya berkaitan dengan apa yang ditulis kemarin dan menjadikan pokok-pokok ke depan saya, jika diberikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Komisi 3 DPR RI, pertama adalah kenapa tulisan itu akan disampaikan. Itu pertama tentunya dasarnya adalah visi misi asta cita dari Presiden Republik Indonesia. Kemudian rencana strategis yang saya sampaikan itu berkaitan dengan konsep apa yang disebut dalam tugas KPK di pasal 6 Undang-Undang 19 2019. Yang pertama tentunya adalah berkaitan dengan memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi, karena disebutkan di situ yang pertama adalah pencegahan tindakan pencegahan untuk tidak terjadi tindak pidana korupsi. Itu berkaitan dengan optimalisasi deteksi dini terhadap potensi kerugian ke negara, kemudian ada pemanfaatan IT dalam penanganan tindak pidana korupsi, kemudian nomor 2-nya adalah mewujudkan budaya anti korupsi pada lingkungan desa, sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas. Ketiga adalah menjalin kemitraan dengan masyarakat sipil, media sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas. Keempat, kerjasama dalam bentuk koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dengan stakeholder terkait. Kemudian yang kelima adalah pemberantasan tindak pidana korupsi yang berintegritas, profesional, dan proporsional. Keenam, meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas, integritas, dan kapasitas pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Jadi poin-poin itu yang kami masukkan berkaitan dengan yang disampaikan dalam rencana strategi. Karena menurut saya bahwa rencana strategi tidak boleh menghilangkan dari tugas yang sudah ditulis dalam pasal 6 di Undang-Undang 19 tahun 2019. Di mana yang pertama adalah tindakan pencegahan untuk tidak terjadi tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua adalah koordinasi terhadap instansi yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pelayanan publik. Yang ketiga adalah monitoring pelaksanaan pemerintah negara. Yang keempat adalah bagaimana mensupervisi instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima adalah pelaksanaan dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Itu yang dimaksudkan dalam pasal 6. Yang terakhir adalah melakukan eksekusi dari hasil putusan yang sudah mempunyai keputusan yang tetap. Demikian pimpinan komunikasi Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan di awal. Terima kasih. Terima kasih. Pimpinan dan anggota Komisi 3 telah mendengarkan penyampaian pokok-pokok makalah yang telah dipaparkan oleh calon pimpinan KPK. Untuk selanjutnya kami persilahkan teman-teman anggota Komisi 3 untuk melakukan pendalaman paling lama 6 menit. Kita mulai dari fraksi PD Perjuangan. Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3, dan calon Pak Joko Purwanto. Judul yang di makalahnya adalah perbaikan tata kelola dan modernisasi infrastruktur serta sistem pemerintahan sebagai strategi menciptakan pemerintahan yang bersih dan kredibel. Ini sebetulnya kalau saya lihat ini lebih condong kepada pencegahan. Nah, kita tahu bahwa perbaikan dan tata kelola dan modernisasi infrastruktur itu kan melibatkan kementerian lembaga dan pemerintah daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Bagaimana langkah-langkah strategi Pak Joko Purwanto untuk memodernisasi mereka? Apalagi pemerintah daerah itu kan juga masih ada daerah yang black spot. Artinya internetnya belum jalan. Daerah-daerah, dan itu terjadi banyak korupsi di situ. Bagaimana langkah-langkah strategis Pak Joko Purwanto sehingga untuk membuat data menggunakan IT, seperti ada yang penjelasan pada nomor halaman 3 itu, pemanfaatan IT dalam penanganan tipikor berbasis digital. Ini yang perlu mungkin bagaimana menyikapi hal-hal daerah-daerah yang belum ada internetnya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, fraksi Partai Golkar, silahkan Pak Rikuwanto. Terima kasih Pak Ketua. Perkenalkan Pak Joko, nama saya Rikuwanto dari Dapil 2 Kalimantan Selatan. Ini bercanda gitu. Ini Pak Joko junior saya, 1 tahun di bawah saya. Jadi pernah bersama bertugas, pernah juga bersama sekolah ya. Masih kenal Pak Joko ya? Oh siap. Dalam kesempatan ini, saya sebenarnya dari kemarin ya, mengharapkan ada pemikiran besar dalam menanggulangi masalah korupsi ini. Karena KPK itu besar, kekuasaannya, kewenangannya itu besar, anggarannya juga besar. Tapi setelah 20 tahun, ya gitu-gitu aja. OTT nangkep, tikusnya ada terus dan makin banyak. Ada apa di sini? Nah, pemikiran besar tuh maksudnya adalah penyelesaian komprehensif dalam penanggulangan masalah-masalah korupsi ini. Coba dibangun ekosistem bebas korupsi, ekosistem anti korupsi. Seluruh stakeholder itu dilibatkan di situ. Apakah ini mungkin? Mungkin. Ada negara yang indeks korupsinya itu tinggi. Seperti daerah Denmark, Finlandia, dan lain-lain itu bisa. Nah, ada apa di situ? Di Indonesia rendah, sekitar 34-35. Nah, ekosistem ini perlu dibangun. Saya tertarik melihat judul makalah Pak Joko ini, yang sifatnya komprehensif ya, menyeluruh, stakeholdernya dilibatkan semuanya. Ini pekerjaan yang tidak mudah memang. Tapi kalau kita mengacu kepada senior kita terdahulu itu Pak Ignatius Jonan ya, bagaimana dia bisa merubah kereta api Indonesia itu dari yang begitu buruk sampai menjadi indah sekarang itu, dan bisa, nggak mustahil. Itu pemikiran besar. Dia lakukan bertahap dari mulai pembutuhan toilet kereta api, toilet stasiun, sampai pelan-pelan orang yang masuk nggak bayar itu jadi nggak bisa masuk, sampai etiket dan lain-lain, dan bisa. Jadi dari kemarin saya berharap ada transformer yang di KPK ini bisa membuat transformasi masalah korupsi di Indonesia ini.
Nah ini saya berharap pada Pak Joko ini dari makalahnya ini cukup melibatkan banyak pihak ya. Kalau masalah action penangkapan OTT itu akan terjadi terus. Tinggal berapa banyak yang ditampilkan oleh KPK. Tapi secara komprehensif membangun ekosistem bebas korupsi, anti korupsi itu penting. Ya. Nah ini pemikiran besar ini bisa diwujudkan nggak ini? Caranya bagaimana? Stakeholder apa yang dilibatkan? Perlu undang-undang tertentu nggak? Ini kan seperti revolusi mental Pak Jokowi, tapi mungkin ini di korupsinya ya. Nah kita sudah jenuh, sudah bosan dengan tiap hari begitu aja. Saya ibaratkan rumah aja. Rumah saya tiap malam ada tikus, tiap hari ada tikus. Kita cari, kenapa? Oh pintunya nggak rapat. Oh ternyata ada sampah di dalam. Oh ternyata ada sisa makanan. Kita hilangkan. Besok malam masih ada lagi. Oh ada sisa makanan di dapur. Kita buang lagi. Ada lagi. Oh ada sampah di tengah malam masih di luar. Kita buang sampai tidak ada tikus yang masuk lagi. Tikus nggak masuk itu bukan karena nggak mau masuk. Buat apa saya masuk di situ? Nggak ada apa-apa gitu loh. Nah, terus tikusnya ke tetangga sebelah. Tetangga sebelah dia makan di dalam rumah itu. Tetangga sebelah akhirnya belajar supaya tidak masuk tikus. Lama-lama tikusnya bingung, nggak bisa kemana-mana. Akhirnya tikus itu berubah jadi kelinci, imut-imut itu loh. Nah itu yang kita harapkan. Jadi kalau cuma tangkap-tangkapan aja, uber-uberan ini sampai kapan gitu loh. Rumahnya kita tidak bersihkan, kita tidak rapikan, ekosistemnya tidak kita buat, sehingga akhirnya korupsi tetap ada dan kita saling buru-memburu saja di situ. Nah Pak Joko mudah-mudahan bisa secara singkat ya menjelaskan ekosistem bebas korupsi itu seperti apa sih yang kita impikan. Ya mudah-mudahan lahir kembali Pak Jonan the next di KPK ini. Itu saja Pak Joko, kita berharap penuh. Terima kasih. Lanjut Partai Gerindra. Izin pimpinan dan rekan-rekan Komisi 3 yang kami hormati, Bapak calon pimpinan Bapak Joko. Dari kami singkat saja. Saya tertarik dengan visi 3 dan 6 ini yang tentang akuntabilitas dan transparansi yang digambarkan oleh Pak Joko, bagaimana bermitra dengan masyarakat, bermitra dengan media, dan bagaimana mengubah profesionalisme dari pegawai KPK. Nah, tapi kan dalam hal membentuk transparansi dan akuntabilitas ini ada tantangan, Pak. Kira-kira dalam pandangan Bapak, tantangan yang paling berat ini apa? Dan solusinya dari Bapak untuk menangani tantangan-tantangan tersebut bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan oleh Pak Jenderal masalah ekosistem juga. Bapak menggambarkan bahwa dalam optimalisasi deteksi dini terhadap potensi kerugian negara harus ada budaya anti korupsi. Nah, sudah dijelaskan panjang lebar tadi, jadi saya tidak perlu jelaskan lagi. Kami juga minta singkat saja bahwa bagaimana budaya dan ekosistem ini akan terbentuk kalau Bapak nanti memimpin KPK. Apa strategi-strateginya dalam membentuk budaya ini? Dan yang terakhir dari kami adalah ada pernyataan dalam makalah Bapak tentang pemanfaatan IT dalam penanganan tipikor. IT ini jangan sampai jadi bumerang, Pak. Nah, jadi kami mau bertanya, kan ini big data Bapak bilang. Nah, jangan sampai ada big data ini malah tidak inklusif, karena terjadi korupsi-korupsi kecil di daerah-daerah yang tidak terkena internet atau tidak terkena oleh teknologi-teknologi terbaru. Akhirnya terlupakan karena fokus sama big data yang ada di jaringan tersebut, sehingga yang lain tidak inklusif. Ini kan kasihan, Pak. Jadi bagaimana Bapak menangani itu, bekerja sama siapa, dan kira-kira jangka panjangnya bagaimana? Karena IT ini jangan sampai sarana prasarana IT ini setengah-setengah. Takutnya malah jadi bumerang untuk menyerang KPK. Entah itu dalam dalam jaringan itu ada kehilangan data, atau kita kecurian data, kan lagi sering terjadi, Pak, belakangan ini. Jadi kalau setengah-setengah masalah cyber security-nya, ini malah jadi beban untuk KPK ke depannya. Coba dielaborasikan penggunaan IT seperti apa yang kira-kira Bapak maksud di sini untuk membantu kinerja KPK ke depannya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih pimpinan.
Ya, silakan selanjutnya fraksi Nasdem. Terima kasih, izin Ketua. Selamat sore Pak Joko. Kalau saya singkat saja Pak, apakah menurut Bapak dengan kondisi KPK sekarang, apakah kewenangan yang KPK lakukan, apakah menurut Bapak itu sudah efektif dengan kondisi sekarang ini dan bagaimana KPK di mata masyarakat sekarang ini, apakah ada cara cukup efektif yang nantinya Bapak akan kembangkan untuk menangani kasus-kasus pidana korupsi yang akan datang? Terus apabila menurut Bapak sekarang sistem itu masih banyak kekurangan atau ada kekurangan gitu kan, solusi apa untuk kekurangan-kekurangannya? Dan satu lagi Pak, ini pertanyaan yang cukup saya ingin tanyakan, apabila nanti di bawah kepemimpinan Bapak ada anggota KPK sendiri ya, penyidik KPK sendiri yang bekerja dengan Bapak gitu ya, bekerja sama dengan Bapak, ada di tim Bapak, dan mereka sendiri yang ternyata tersangkut kasus korupsi. Itu Bapak apakah akan kembalikan ke satuan atau Bapak proses sendiri atau Bapak kolaborasi atau bagaimana nanti ke depannya untuk lebih jelasnya ada hukuman ya, atau hukuman-hukuman yang akan dikenakan oleh para penegak para penyidik KPK sendiri apabila mereka tertangkap tangan atau mereka ketahuan terlibat korupsi ya Pak. Jadi itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lola ya. Berikutnya fraksi PKB. Ya, terima kasih pimpinan yang saya hormati dan para anggota. Tak lupa yang saya hormati Pak calon pimpinan KPK Pak Joko Purwanto. Ini langsung saja Pak. Saya baca di makalah Bapak. Di satu sisi struktur birokrasi pemerintah kita di Indonesia yang masih rumit, banyaknya wewenang yang dimiliki oleh pejabat publik kita menjadi peluang besar terjadinya tindakan korupsi. Maka diperlukan perbaikan tata kelola pemerintah, modernisasi infrastruktur menuju pemerintah yang bersih dan kredibel. Itu diuraian Bapak. Di sisi lain, faktor-faktor yang menyebabkan korupsi tumbuh adalah lemahnya penegakan hukum dan kurangnya sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi. Sistem politik yang memerlukan dana besar yang menyebabkan pejabat publik terlibat praktek korupsi untuk mengembalikan modal investasi mereka. Apa taktik saudara menghadapi kondisi ini agar upaya pencegahan korupsi bisa maksimal di era kepemimpinan saudara nanti jika Pak Joko terpilih menjadi pimpinan KPK. Terima kasih Pak. Baik, berikutnya fraksi PKS. Terima kasih pimpinan dan teman-teman Komisi 3. Juga kepada calon Bapak Joko Purwanto. Dalam riwayat hidup Anda pernah 2 tahun sebagai Dirtipkor Bareskrim. Oleh karena itu harapan kita sangat besar untuk dapat memperbaiki KPK apabila terpilih. Saya tidak akan panjang lebar, saya sangat sependapat dengan Anda bahwa rencana strategis 1, memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi. Ya berarti pencegahan ya. Nah, ini sebenarnya sudah berapa kali saya pertanyakan, tapi saya masih belum mendapatkan suatu jawaban yang memuaskan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang Pak Joko membaca slide-nya, karena di dalamnya Pak Joko memasukkan pendidikan sebagai salah satu strategi dalam rangka pemberantasan korupsi, selain koordinasi dan penindakan. Baru-baru ini Bapak Presiden
telah mencanangkan akan melakukan swasembada terkait energi, pangan, air, dan sebagainya, dan akan memberikan makan gratis kepada anak-anak. Untuk mewujudkan semua itu pasti rencananya akan digunakan APBN. Dan semua program pemerintah itu rawan ada kecurangan, ada penyimpangan, ada korupsi di sana. Kita semua wajib mendukung apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden agar dapat diwujudkan untuk mencapai Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Nah, kalau Bapak nanti terpilih menjadi pimpinan KPK, saya ingin mendengar jika dikaitkan dengan koordinasi yang Bapak sampaikan di paparan, kira-kira langkah strategis apa yang Bapak sudah siapkan agar program yang dicanangkan oleh pemerintah itu dapat dilakukan dan tidak terjadi korupsi di sana, agar cita-cita kita bangsa Indonesia bisa dicapai. Demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya Partai Demokrat, silahkan Pak Ferdi. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Joko Purwanto, Irjen Pak ya. Judul makalah perbaikan tata kelola dan modernisasi infrastruktur serta sistem pemerintahan sebagai strategi menciptakan pemerintahan yang bersih dan kredibel. Yang bersih ini saya garis bawahi Pak di makalah. Seperti yang kita kenal sebenarnya bahwa KPK usianya sudah 4 periode, berarti kurang lebih 20 tahun Pak ya. Sehingga kalau ibaratnya ini manusia, tingkatannya sudah masuk di level yang sudah dewasa. Dari anak-anak 1-2 tahun, 2 periode, 4 periode itu dia sudah masuk taraf dewasa dan sudah matang lah. Akan tetapi kita lihat perkembangan justru malah kepercayaan publik terhadap KPK itu semakin menurun. Nah, kira-kira apa menurut Bapak, apa yang memang yang menjadi tantangan terbesar bagi KPK dalam mengimplementasikan good governance yang khususnya dalam pemberantasan korupsi ini? Nah, itu makanya saya garis bawahi tadi Pak, ini sesuai dengan makalah yang Bapak aturkan. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah terobosan apa Bapak bersedia menjadi calon pimpinan KPK, berarti sudah punya persiapan-persiapan apa yang harus Bapak lakukan nantinya. Nah, apa terobosan yang Bapak persiapkan dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut nantinya? Nah, ini yang terakhir yang selalu saya tanyakan Pak, di beberapa calon juga kemarin, yaitu bagaimana sikap Bapak dalam menghadapi ketika Bapak diberikan tanggung jawab sebagai pimpinan KPK, menghadapi tekanan politik. Bagaimana independensi Bapak ketika tekanan politik, tekanan kekuasaan itu yang Bapak alami. Kira-kira bagaimana sikap Bapak? Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih pimpinan. Baik, berikutnya kita putar karena nanti persiapan isoma juga, kanan 2, kiri 2 ya kalau memang ada ya.
Kita batasi 6 menit. Kanan ada tambahan? Cukup? Semua kiri? Oh, silakan, Bu. Terima kasih, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, pimpinan serta rekan Komisi 3. Yang saya hormati, Bapak Joko Purwanto. Saya langsung saja kepada pertanyaan. Di sini ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, seperti yang sudah kita ketahui bersama, di dalam organisasi Polri saat ini baru saja dibentuk Kortas Tipikor atau Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Artinya, ke depan Polri akan lebih konsen dan akan meningkatkan kinerjanya untuk pemberantasan tindak korupsi. Selain itu, Kejaksaan juga melalui Jampitsus juga memiliki kewenangan yang sama dalam pemberantasan tindak korupsi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak calon pimpinan atau calon komisioner KPK, strategi Bapak dalam mengharmonisasikan dan mensinergikan kegiatan dan untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi kedua institusi tersebut. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mendapatkan penjelasan bagaimana strategi Bapak dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan mensinergikan SDM di lingkungan KPK. Mengingat SDM di KPK sendiri terdiri dari Polri, kemudian ada juga bersumber dari SDM bersumber dari Kejaksaan dan dari pegawai KPK itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ya. Silakan Pak. Boleh dikit. Oh, Pak Nasir Jamil, silakan terakhir. Baik. Ya, terima kasih Ketua. Saudara calon yang saya hormati, mungkin mengingat waktu yang sangat terbatas, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana gagasan calon untuk mengembalikan ya, integritas dan etik di jajaran pegawai KPK. Sebab banyak orang menilai integritas itu seperti harga mati di tubuh KPK. Bukan berarti lembaga lain tidak membutuhkan integritas, tapi karena KPK ini adalah amanat reformasi, sehingga kemudian orang berharap agar KPK memiliki integritas yang tinggi. Bahkan beberapa waktu lalu banyak orang menilai bahwa kita membutuhkan manusia setengah dewa di KPK. Itu begitulah ekspektasi masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, karena itu bagaimana sebenarnya gagasan calon untuk mengembalikan itu semuanya. Yang kedua, bagaimana gagasan calon untuk memperkuat manajemen birokrasi, terutama organisasi dan sumber daya, anggaran, serta sistem manajemen data di KPK. Manajemen data di KPK. Jadi memperkuat manajemen organisasi dan sumber daya manusia, anggaran, ya, serta sistem manajemen data, sehingga data itu tidak bocor, data itu aman, dan data itu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan di luar penegakan hukum. Jadi ke depan memang komisioner KPK yang akan datang itu dalam pandangan banyak orang punya tugas untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan institusi penegak hukum lainnya, tetap saja merujuk kepada kesetaraan kewenangan dan menghargai prinsip hak asasi manusia, sehingga kemudian bisa berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Demikian, terima kasih Ketua. Cukup? Oke, selanjutnya Pak Joko untuk menjawab. Sedikit lagi Pimpinan. Bisa tambahkan? Sebentar aja Pimpinan. 5 menit. Silakan Pak Sering. 2-3 menit. Ya, 3 menit. Terima kasih. Pak Joko Purwanto. Kalau dari sisi integritas, kejujuran, dan dari sisi
kapabilitas, saya tidak meragukan. Artinya selama ini saya kenal, ketika misalnya di kepolisian selama ini cukup bagus track recordnya. Tapi terkadang di negara kita orang yang lempeng itu, orang yang tegak lurus itu terkadang banyak reaksi juga ya dari berbagai pihak. Itu yang, tapi ya inilah negara kita. Apalagi kalau bicara masalah korupsi, ini kan juga banyak melibatkan para elit-elit ya, pejabat-pejabat publik. Ya. Tentunya ini adalah sebuah konsekuensi ketika kita mengambil pada posisi imparsialitas ya, posisi tegak lurus dalam hal penegakan hukum. Dan saya salut ya, atas kiprah Pak Joko selama ini. Namun begitu Pak Joko, saya juga sedikit aja ingin mendapatkan suatu gambaran ya, ketika nanti misalnya diberikan amanah dalam memimpin KPK, suatu institusi yang memang selama ini diberikan kewenangan ya, dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Sejak lahirnya institusi ini memang diharapkan sebagai trigger mekanisme terhadap dua institusi penegak hukum yang lain, karena ketika itu dianggap belum maksimal dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Tapi dalam perjalanannya institusi KPK memang juga belum memberikan trust ya. Nah, saya ingin tahu Pak Joko selama ini kan juga pernah di KPK Pak. Apa sesungguhnya yang terjadi di institusi KPK akhir-akhir ini? Ini dalam rangka untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang. Nah, apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengembalikan public trust terhadap institusi KPK dalam konteks pemberantasan korupsi? Saya kira hanya itu, pimpinan. Makasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sudah terakhir. Silahkan Saudara Joko Purwanto untuk menjawab. Kita beri waktu 15 menit. Terima kasih. Ada 11 pertanyaan. Saya akan mencoba mengawalinya dengan kenapa saya fokus di pencegahan. Karena kembali lagi, Bapak Ibu sekalian, bahwa tugasnya KPK di pasal 6 nomor 1 pencegahan. Jadi dia merupakan roh dari tugas berikutnya. Sama pemahaman saya jika membaca di KUHP, maka pasal 1-nya adalah roh pasal berikutnya. Jadi legalitas di pasal 1 KUHP. Maka saya mengartikan di awal bahwa pencegahan itu harus menjadi roh berikutnya. Walaupun tidak mengurangi satu nilai nomor 2 sampai dengan nomor 6. Jadi pencegahan. Saya sudah makan satu. Kedua adalah bagaimana seperti yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia. Salah satunya bilang kebocorannya masih ada loh. Kebocorannya masih ada, kemudian dikasih tahu kalau orang yang harusnya atau orang atau kelompok yang mempunyai kewajiban, harusnya dia juga memberikan kewajibannya kepada negara, kasih tahu bahwa itu merupakan kewajiban. Yang ketiga, sebelum saya menjawab satu-satu, bahwa perlunya kerjasama. Saya yakinin dalam kerjasama ada 3 hal yang paling penting dalam bekerja sama. Yang pertama adalah komunikasi. Bagaimana kita komunikasi bisa keterima oleh para pihak yang berkomunikasi. Tidak berkomunikasi satu arah saja, tetapi komunikasi. Kedua adalah koordinasi. Koordinasi adalah merupakan bagian dari kerjasama yang harus kita lakukan. Tanpa koordinasi, kita konsepnya apapun negara ini tidak akan pernah sampai menurut saya. Yang ketiga adalah kolaborasi. Karena pemberantasan
tindak pidana korupsi itu adalah tujuan kita bersama, bukan tujuan bagian-bagian yang ada. Dalam hal ini KPK sebagaimana dimaksudkan di Undang-Undang Nomor 19 2019 adalah dia bagian dari eksekutif. Artinya dalam bentuk kerjasama dengan norma dan nilai yang sama kita pedoman. Kemudian tadi pertanyaan nomor 1 berkaitan dengan IT. Bagaimana IT dalam hal pencegahan? Memang saya juga mengalami di 2 daerah teknologi kita terkadang turun naik banyak hilangnya gitu. Memang harus kita periksa kalau namanya memeriksa organisasi kesehatan organisasi itu tentunya akan menjadikan suatu pemahaman untuk bagaimana IT digital ini bisa menjadikan pemberantasan korupsi bisa efisiensi efektif. Salah satu contohnya begini Pak, dalam penanganan atau penyidikan tindak pidana korupsi itu kita mengenal dulu aplikasi KPK sudah lama dari 2012 sudah ada namanya SPDP online. Itu yang nanti akan saya maksimalkan. Kenapa? Karena SPDP online tidak hanya mencatat saja. Tidak hanya mencatat saja bagaimana institusi kepolisian dan kejaksaan itu melakukan penyidikan. Tetapi ruangnya akan diperbesar itu menjadikan efektif, efisien. Kenapa? Di situ bisa tahu nih, perkembangan penyidikan udah sampai mana. Dan itu juga bisa mengefisiensikan anggaran. Artinya IT digital yang tadi tentunya saya akan memeriksa organisasi kesehatan berkaitan dengan digital. Karena satu sisi digital itu membantu cara bekerja lebih efisien, tapi satu sisi bagi yang blind spotnya panjang atau ini juga menjadikan suatu hambatan bagi kita Bapak. Tapi kita akan periksa kesehatan organisasi kita berkaitan dengan IT. Kemudian Pak Rikwanto dari Golkar, pemikiran besar. Saya akan, bismillah apabila itu ada amanah di saya akan membesarkan fungsi tentunya dari yang pertama saya bilang adalah meriksa organisasi kesehatan. Bagaimana ekosistem itu berjalan. Karena kalimat ekosistem tujuannya negara itu sebenarnya sama, bahwa tidak kepingin adanya korupsi. Karena korupsi juga membuat orang sengsara. Contoh, kalau uang udah di kalimatnya menjadi tidak bermanfaat dengan tujuan anggaran, itu kan dirugikan kan negara. Dalam sisi untuk yang katakanlah pasal 2 dan 3. Maka bagaimana 10 itu bisa kembali kepada negara dengan maksimal. Itu perlu ekosistem. Ekosistemnya banyak. Pertama, semua stakeholder yang berkaitan dengan pencegahan. Pencegahan apa? Karena kita bilang cegah-cegah, kita pernah diajarin nggak dulu SD, SMP, SMA, dilarang, perbuatannya dilarang. Dianjurkan, perbuatannya dianjurkan. Jadi kalau basically seperti itu sudah ada, itu nanti akan menjadi komunitas yang sadar bahwa tidak boleh loh melakukan yang namanya sesuatu dilarang oleh undang-undang atau hukum positif yang ada di Indonesia. Jadi ekosistem kembali lagi Bapak Ibu sekalian, apabila saya diberikan kesempatan akan memeriksa kesehatan organisasi sehingga nanti prioritasnya di mana? Karena yang pasti programnya negara, pemerintahan itu juga menjadi program kita bersama, apalagi untuk masalah pencegahan. Karena Bapak Ibu sekalian kita kan ada MOU antara tahun kalau tidak salah 2023 atau 2024 yang terakhir itu berkaitan dengan kerjasama APIP dan APH. Laporan dari pemerintah daerah itu yang Menteri Dalam Negeri, Kapolri dan Kejaksaan Agung itu bisa kita lakukan dalam bentuk yang paling mudah, simpel untuk dilakukan. Karena biasanya ketentuan MOU harus diteruskan kepada aturan teknis di bawahnya dalam bentuk perjanjian kerjasama. Kalau tadi bilang penindakan itu biasa, kalau menurut saya dari tugasnya pasal 6 itu semuanya harus berbarengan sesuai dengan tujuan prioritasnya apa. Pencegahan penting, penindakan pun penting. Monitoring juga penting, dalam pelayanan publik pun sangat penting. Jadi semuanya pasal itu saling melengkapi. Tapi saya tadi mengikuti pemahaman saya di pasal
hal pencegahan itu merupakan roh yang harus utama sehingga dia bisa menjiwai dari pasal-pasal berikutnya. Sekali lagi saya setuju tentang ekosistem karena memang harus ekosistem, karena kalau tidak ekosistem itu bahasanya jalan sendiri-sendiri. Ekosistem harus menjadikan suatu kebutuhan. Kemudian tadi juga berkaitan dengan Partai Gerindra ada ekosistem juga, transparansi dan akuntabel. Tadi ada beberapa bagian bagaimana nih tentang kepercayaan KPK. Bismillah saya bisa memberikan kontribusi dari pengalaman saya dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, baik pengalaman sebagai Kasubdit di 2 Polda, kemudian saya di Direktorat Tipikor, dan juga saya pengalaman di 2 Polda. Artinya hal ini bisa terjadi jika bahwa yang namanya leader itu dia harus hadir dalam setiap mekanisme pekerjaan. Mekanismenya di mana? Kalau di KPK itu diatur dengan SOP. Bagaimana seorang bisa atau seorang penyidik bisa menentukan dia dari lidik kepada sidik. Maka ketentuannya sama, dalam beracaranya sama. Dalam penyelidikan bagaimana seorang penyidik di KPK atau peningkatan kompetensi dari penyelidik dan penyidik itu dia bisa paham tentang apa sih rangkaian dari tindakan penyelidikan, peristiwanya, apakah peristiwa pidana, naik penyidikan atau tidak, seperti itu. Artinya pengalaman leader dia harus hadir dalam semua proses, dalam artian hadir dimonitor dengan jelas. Artinya kalau seorang penyelidik naik ke penyidikan ya harus bisa dipertanggungjawabkan. Kecukupan alat buktinya seperti apa, begitu juga hal yang lainnya. Kemudian yang akan saya terapkan adalah punishment reward. Punishment reward itu kalau yang dia melakukan ketentuan ditabrak baik etika ataupun pidana ya tindak. Kalau reward ya dia harus juga punya bahwa dia take home pay-nya sudah dihitung, walaupun sekarang berbeda mungkin dari zaman yang dulu, tetapi harus jadi contoh. Kemudian tadi IT juga big data, memang terhadap big data itu kan bukan banyak kemampuan servernya, tetapi bagaimana dia bisa cross informasi dan security, itu juga menjadikan pedoman kita dalam hal untuk secure itu penting. Karena Bapak Ibu sekalian, di KPK itu ada, kalau sudah penanganan kasus, dia sudah inkrah, mentok, itu ada dictionary-nya, jadi orang bisa belajar dari situ juga. Itu juga security IT juga sangat penting, karena IT sehebat apapun kalau secure-nya itu bisa menjadikan hal yang baru yang menjadikan tantangan yang negatif justru. Kemudian dari Partai Nasdem, kewenangan kemudian ada sama juga tadi berkaitan dengan tentunya akan saya terapkan antara punishment reward dan melakukan pekerjaan itu pasti saya akan dasari dengan 3 hal. Yang pertama adalah integritas, profesional, dan proporsional. Integritas artinya apa? Integritas, nilai-nilai mulia yang ada itu harus diterapkan, karena kalau seandainya insan KPK tidak juga dari fungsi penindakan yang lainnya tidak integritas, maka dia hanya menjadikan suatu tulisan saja tetapi tidak bisa menjalankan apa yang harus dilakukan, karena integritas nempel. Seperti contohnya saya, kalau saya tidak integritas maka cuma tampilan saja tetapi tidak bisa melakukan pekerjaan. Terus profesional itu dia harus tahu persis apa yang harus dilakukan. Pencegahan, fungsi pencegahan apa? Harus tahu. Fungsi monitoring harus tahu. Proporsional ya sesuai dengan tupoksinya, tidak bisa melampaui dari tupoksi yang tidak diatur dalam baik itu undang-undang sampai dengan SOP. Kemudian tadi dari PKB, perbaikan tata kelola. Tentunya sistem yang ada tidak pernah sistem tidak baik. Sistem harus baik dan kita harus sama-sama memahami itu dengan baik dan benar. Maksud saya bahwa KPK merupakan bagian dari negara ini, dari pemerintahan ini untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dari semua 6
tugas tadi itu harus bersama-sama. Jadi ada anggaran, kalau disampaikan oleh Presiden anggarannya ada, bagaimana menggunakan anggaran itu sesuai dengan... Pak Joko izin Pak Joko, kalau dalam ruangan ini tidak ada yang menanya lalu kemudian tidak ada di tempat, dilewati aja Pak. Dilewatin aja Pak. Oke. Kemudian dari PKS Pak, berkaitan dengan LHKPN. Jadi bagaimana itu bisa menjadikan ada manfaat dalam LHKPN. Sebenarnya kalau menurut saya tujuan dari penanganan atau pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi apa sih? Kalau menurut saya adalah bagaimana kita semuanya bangsa Indonesia ini tahu, bagian dari bangsa Indonesia tahu bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi itu penting. Buat apa? Ya buat bangun pemerintahan ini tidak kehabisan, salah satunya adalah anggaran yang sudah digunakan tidak benar. Nah kemudian LHKPN ini kami juga, terima kasih tadi masukannya Bapak, kami juga akan memeriksa kesehatan organisasi bagaimana untuk menciptakan orang itu jera melakukan tindak pidana dan tidak akan melakukan. Dalam artian jera itu tentunya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Katakanlah kalau dalam penyidikan dia sudah dikenakan dengan ketentuan yang minimal untuk tidak melakukan karena dia punya pengalaman, atau yang belum melakukan dia juga harus sudah punya kejeraan untuk tidak melakukan. Berkaitan dengan LHKPN itu tentunya juga menjadikan kesadaran kita bersama untuk perbaikan sistemnya, sistem mana yang paling tepat dalam kemanfaatan dalam hal penjeraan orang yang melakukan atau yang tidak melakukan. Begitu Bapak. Kemudian PAN. Masalah pendidikan, kemudian APBN. APBN yang baik dan benar menurut saya adalah yang digunakan sesuai dengan pengajuannya dan bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi tidak selesai di situ, kalau penggunaan saja itu baru output, tapi outcome-nya apa? Nah salah satunya tadi bagaimana untuk swasembada kita lebih berdaulat lah, negara ini punya swasembada pangan, tetapi menjadikan masalah jika anggarannya tidak pas. Maka berkaitan dengan penggunaan anggaran itu, pengalaman saya bahwa kalau setiap APBN setiap tahunnya kan ada undang-undangnya. Dan dilakukan kalau Januari maka dia di bulan November kan sudah ada. Pertanyaannya apakah kita hanya menggunakan hanya output tapi outcome-nya tidak kita perhatikan. Kembali lagi pencegahan bagaimana kita bekerja sama dengan stakeholder yang ada di Indonesia, kementerian yang punya anggaran, satker yang punya anggaran, sehingga itu bisa dimanfaatkan tepat penggunaan dalam pemahaman output dan outcome-nya. Kemudian dari Demokrat, tantangan besar berkaitan dengan kepercayaan publik yang menurun, bagaimana tantangannya, terobosan apa dan sikap jika saya ada tekanan politik. Gitu ya Pak? Bagaimana ketika Bapak jadi pimpinan, itu ada tekanan-tekanan politik. Sikapnya Bapak bagaimana dalam mempengaruhi independensi Bapak sebagai pimpinan KPK? Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi kembali lagi tadi saya bilang pengalaman pada saat saya di wilayah, itu juga akan menjadikan bahwa leader itu contoh. Dia harus jadi role model. Tetapi dalam beberapa hal terakhir sehingga kepercayaan publik menurun itu salah satunya kan orang bilang pra peradilan kenapa, kan bukan kalah menang kalau pra peradilan diterima atau tidak gugatan itu. Bagaimana? Saya akan juga memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dari semua fungsi yang ada di KPK itu berjalan baik dan benar. Apa baik dan benar? Baiknya itu adalah berintegritas, benarnya itu profesional dan proporsional. Kenapa? Jadi setiap langkah itu harus jelas langkahnya. Contoh, pada saat orang dalam pencegahan, rawan pencegahan,
ada bagian pencegahan, dia sudah bisa tahu belum bank datanya, bukan bank data, data besarnya di mana. Yang tadi saya bilang, SPDP online itu sebenarnya tidak hanya bukan penindakan, tapi dia juga menjadikan salah satu alat untuk menjadikan, bukan alat, metode untuk menjadikan pencegahan. Kenapa? Oh, titik rawannya di Provinsi Kalteng seperti ini, di Provinsi NTB seperti itu. Jadi bisa digunakan secara lebih, space-nya itu lebih lebar. Nah, kalau saya tadi kalimatnya dapat intervensi politik. Intervensi politik atau kekuasaan lah gitu. Kan dari awal kita mengajak bersama bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Maka dalam komunikasinya, dalam kerjasama, dalam komunikasi, koordinasi dan kolaborasi kita mengajak, ayo Pak, kalau terjadi korupsi itu kita rugi semua. Bismillah, saya melakukan dengan garis yang diperbolehkan sebagaimana integritas itu bisa berjalan. Bismillah saya lakukan seperti itu Pak. Karena kalau kan kita sepakat bahwa korupsi itu tidak pantas ada di Indonesia. Kita diskusinya IPK kita berapa, ini kita berapa. Kita pernah mau tahu nggak sebenarnya masalahnya di mana? Kalau kita bersama-sama, seperti tadi juga ada pertanyaan dari PDIP itu, ada Kortas, ada Kejaksaan, nanti ada KUHP yang dibilang katanya sebagian masuk berlaku di 2026. Itu sebenarnya adalah perkuatan kita semua untuk mencapaikan akuntabilitas. Kita mau menentukan titik rawannya di mana sih? Itu kerjasama kita bersama, Pak. Ya, itu penting saya pertanyakan, Pak, karena kita lihat sekarang ini beberapa waktu-waktu yang kemarin bahwa, dikit Pak, saya harus perjelas kenapa saya tanyakan ini. Karena KPK selama ini kita tidak bisa tutup mata melihat bahwa terkadang KPK ini menjadi alat politik, Pak. Siapa yang mesti jadi target, siapa yang mesti dilindungi. Itu yang saya maksud. Untuk pembelajaran saja Pak, tolong begitu, Pak. Izin kepada pimpinan. Ya Pak Adam, silahkan Pak Adam. Enggak, saya minta pada saat bertanya melalui pimpinan. Ya, tadi saya sudah menyela supaya alur lalu lintasnya nanti Bapak bisa nyampaikan ke saya akan men-skor apa yang disampaikan Pak Joko. Kalau Pak Joko masih menjawab, biarkan beliau untuk dijawab dulu. Terima kasih. Silakan Pak Joko. Terima kasih Pak. Berkaitan tadi yang sekaligus yang dari PDIP, berkaitan dengan Kortas, ada Kejaksaan. Kalau orang bilang kenapa negara kita punya 3 institusi, sebenarnya itu harus memperkuat. Jadi bukan hal yang menjadikan hambatan, tapi justru itu merupakan sarana bagaimana kita secara sistematik menentukan apa yang menjadi tugas kita bersama. Contoh, Kortas yang di polisi, sekarang dia menjadi tupoksinya ada 3. Di bawah Kakortas wakil ada direktur penyelidikan, direktur penyidikan, dan penelusuran aset. Itu kembali lagi, sebenarnya KPK sudah punya data yang bagus yang namanya SPDP online. Disitulah letaknya titik rawan dan bagaimana cara penyelesaiannya. Bagaimana tujuan akan dicapai itu tadi. Karena di SPDP online mudah-mudahan masih jalan di KPK itu, kalau saya bisa menggunakan teknologi IT yang secure, kenapa tidak digunakan itu? Jadi saya ada tim supervisi datang ke suatu daerah, tidak lagi mungkin perlu datang kalau tidak ada memerlukan pemeriksaan fisik atau hal yang fisik, tapi bisa digunakan. Jadi saya kira tidak merupakan hambatan apapun munculnya Kortas, Tipikor, Kejaksaan, dan KPK. Apalagi juga nanti KUHP yang tahun 2026 Januari akan berlaku, yang sebagian juga masuk situ. Jadi kembali kepada rasa memilih kita bersama. Kalau negara ini, bangsa ini tidak menginginkan korupsi, saya kira pasti lebih baik korupsi tidak terjadi di Indonesia. Saya kira itu. Kemudian Pak Joko, izin. Kita beri waktu 5 menit lagi ya. Cukup? Ya, kasih. Berkaitan dengan
dari PKS berkaitan dengan gagasan mengembalikan etika, integritas, manajemen data. Etika itu paling tinggi, Pak. Etika itu satu tarikan nafas, kalau doa itu saya satu tarikan nafas seperti itu. Maka gimana caranya ya? Satu, pertama role modelnya harus leader. Tetapi tidak hanya situ berhenti, tetapi bagaimana itu menjadi kesepakatan bersama. Intinya kalau tidak boleh dilakukan ya tidak boleh. Kalau harus dilakukan, wajib dilakukan, harus wajib dilakukan. Tetapi kembali lagi kepada role model, harus pimpinan menjadikan role model. Jadi nggak ada rumus lagi pimpinan, saya kan pimpinan, saya kan apa, nggak ada, rumusnya sama. Karena insan KPK. Manajemen data saya kira bagaimana penggunaan sama juga Pak. Jadi penggunaannya jangan hanya habis anggaran digunakan tetapi outcome-nya tidak terpenuhi. Itu juga akan menjadikan data atau pemeriksaan kesehatan organisasi. Harus dibuktikan cara kerja dan pencapaian. Kalau tadi Bapak menyampaikan bagaimana KPK belum maksimal dan kepercayaan masyarakat menjadi menurun. Maka tentunya kembali lagi SOP-nya kita akan lihat kalau memang harus diperbaiki, tapi selama pengalaman saya di KPK SOP itu bagus Pak. Sistem itu bagus. Tidak bisa terlaksana kenapa? Kami akan periksa kesehatan organisasinya dan langkah. Tapi kembali lagi contoh itu menjadikan segalanya dan tidak ada alasan pemaaf siapapun yang ada di situ menjadikan hal yang harusnya dilakukan dia tidak lakukan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Dari teman-teman saking asiknya pendalamannya mungkin belum terpuaskan jawabannya, nanti bisa dilanjut lagi. Dan kita mendekati isoma. Dengan selesainya sesi tanya jawab, saya mohon nanti Capim KPK Pak Joko Purwanto, kami atas nama Komisi 3 DPR RI berterima kasih, dan Pak Joko di situ ada surat yang ditandatangani, surat pernyataan, silahkan di